Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendiskusikan ini Abu Hurairah ini apa orangnya ada, apa ini lembaga produsen, sampai mendetail, sampai Nabi diranjang bagaimana Nabi mencium Siti Aisyah bulan puasa dengan mengingat lidahnya. Beberapa poin terkait tuduhan terhadap Abu Hurairah. Kalau dulu Abu Hurairah itu dituduh oleh para orientalis sekedar memalsu hadis, memproduksi hadis sendiri. Sekarang ini justru bukan sekedar itu, dituduh fiktif. Ini orangnya ada apa enggak? Kalau di dalam buku ini bukunya ya kalangan tertentu saja yang tidak banyak di Indonesia, atau mungkin banyak juga sudah ya. Syakifah ini awal perselisihan umat. Ini bukan kalangan yang banyak di Indonesia, itu menuduh Abu Hurairah itu memalsu hadis, membuat-buat hadis. Tapi ada yang kemarin itu diundang moderasi beragama ya, justru pikirannya menuduh Abu Hurairah itu fiktif ya, tokoh yang ada atau tidak. Bukan menuduh sih sebetulnya, memasukkan keraguan-raguan di benak umat, supaya umat itu ragu apakah ini ada orangnya atau tidak. Ini bahaya sekali, bahaya. Karena apa? Abu Hurairah itu sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. 5.000 lebih hadis diriwayatkan oleh beliau. Sementara Khalifah Umar misalnya sekitar 500-an aja. Khalifah Abu Bakar ya sekitar 100-an hadis. Ini banyak sekali hadis dari Abu Hurairah, sehingga itu yang jadi bahan tuduhan. Nanti dari kalangan tabi'in ada lagi yang dicela. Pokoknya dibikin umat itu ragu-ragu. Sebetulnya ada kitab yang sudah membahas itu ya, tinggal dibaca. Saya sampaikan sedikit ya, mengambil faedah ya, supaya apa yang ada di sekitar kita ini ikut juga kita pikirkan, kita kaji. Alasannya kenapa dituduh ini, salah satunya nama sebelum Islam beliau ini itu banyak perbedaan. Jadi namanya siapa, nama asalnya itu loh. Ada yang mengatakan yang paling masyhur itu adalah Abdus Syams. Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian oleh Rasulullah diganti namanya dengan Abdurrahman. Kemudian kunyah atau yang terkenal dari panggilan beliau itu adalah Abu Hurairah. Ya, sudah kita bahas pada kajian Arba'in An-Nawawiyah dulu. Karena beliau itu suka memelihara kucing. Nama itu dipermasalahkan. Yang kedua, banyaknya hadis tadi yang diriwayatkan oleh beliau. Padahal beliau itu bertemu Nabi sekitar 4 tahun saja. Tapi bisa banyak. Nah itu yang dibikin alasan. Termasuk juga riwayat-riwayat yang disandarkan katanya kepada Abu Hurairah. Gimana bisa tahu misalnya Nabi itu mengenyot, kata dia, mengenyot mulutnya Aisyah, lidahnya Aisyah. Bisa begitu. Saya cari di mana bisa ada cerita begitu. Di hadis memang ada ya ini ya hadis. Alasannya privasi kok diceritakan. Di dalam Sunan Abu Dawud ya. Yamussu lisanaha, di mana Rasulullah itu mengulum lidahnya Aisyah. Jadi ini yang dipermasalahkan, yang mengatakan ini tokoh beneran ada atau lembaga hadis kata dia. Padahal kalau kita lihat riwayat ini bukan riwayat dari Abu Hurairah pertama ya. Ini riwayat dari Aisyah. Dari Misda' Abi Yahya ya. Jadi Misda' Abi Yahya mendengar dari Aisyah. Terus dari Misda' ini sampai ke Sa'ad bin Aus al-Abdi. Kemudian sampai ke Muhammad bin Dinar, sampai ke Muhammad bin Isa. Jadi nggak ada Abu Hurairah di sini, padahal itu ditujukan kok Abu Hurairah kok ngerti. Kemudian yang kedua,
ini sanadnya lemah ya. Hadzal isnadu laisa bisahih. Jadi hadisnya itu lemah kemudian dijadikan tuduhan menuduh Abu Hurairah yang enggak padahal enggak ada sangkut pautnya dengan Abu Hurairah. Ini bahaya ini. Umat harusnya kalau cerdas ya dia telitilah betul enggak yang diucapkan itu. Kalaupun sebetulnya ada riwayat seperti tadi, itu juga enggak aneh. Kan ini cerita dari Aisyah. An Aisyah. Andai di sini an Abi Hurairah juga, tapi kan dengarnya dari Aisyah cerita begitu. Untuk menjelaskan sebuah hal fikih, maka nggak masalah sebetulnya. Seandainya memang ada riwayat begitu. Ada sahabat bertanya kalau jima kemudian tidak keluar mani itu apakah juga wajib mandi junub? Ya, sebagian sahabat enggak, kalau enggak keluar mani enggak wajib. Tapi kemudian Aisyah memberi penjelasan ya bahwasanya kalau dua khitan itu bertemu maka wajib mandi. Ditambahi penjelasan Aisyah, aku melakukannya dengan Rasulullah maka kami kemudian mandi. Hal seperti itu enggak sebuah yang aib karena menjelaskan sebuah realitas hukum syariat. Jadi seperti itu. Nah, di buku yang ini itu ada pokoknya dijelek-jelekin betul lah Abu Hurairah itu. Misalnya Abu Hurairah dikatakan menyampaikan hadis al-umana'u salasatun. Orang yang amanah itu ada 3. Ana yakni Nabi Muhammad, wa Jibril dan Jibril, wa Muawiyah dan Muawiyah. Kemudian dituduhlah Abu Hurairah ini sebagai penjilat. Penjilat kepada penguasa. Na'udzubillah. Seharusnya sebelum menggunakan itu kan dicek, ini riwayatnya benar apa enggak. Ya. Kata Asy-Syaukani ini termasuk hadis yang maudhu, palsu. Namanya pemalsu hadis itu terserahnya. Dia mau menyandarkan kepada Abu Hurairah bisa aja. Aku mendengar dari sini dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi berkata begini. Yang jelas ini hadis palsu. Hadis lainnya yang palsu itu juga ada tentang Muawiyah. Setiap kaum itu ada Fir'aunnya. Dan Fir'aunnya umat ini adalah Muawiyah. Itu juga hadis palsu. Sama dengan hadis ini. Itu dijadikan untuk mencela Abu Hurairah. Padahal masalahnya bukan di Abu Hurairah. Abu Hurairah cuma dicatut namanya untuk menjadikan berita bohong itu. Sama seperti ada kiai misalnya, kalau lah kiai ini diceritakan ya sholat Jumatnya di Mekah, berangkat jam 12:30, pulang jam 2 waktu setempat misalnya. Maka jangan dituduh kiainya, yang cerita itu adalah orang lain kok. Yang Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, Al-Jilani itu di cerita misalnya membantu Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj ya. Pundaknya dijadikan pijakan Rasulullah untuk naik ke buraq misalnya. Maka jangan dijelekkan Syekh Abdul Qadirnya. Beliau nggak tahu-tahu orang yang punya cerita. Ini yang kadang jadi problem ya, orang mudah aja mengarang cerita tanpa melihat sanad dan standar benar salahnya, kemudian itu dijadikan justifikasi untuk mencela sahabat. Ini yang pertama di situ. Kemudian yang kedua terkait nama asli itu nggak terlalu penting lah. Jangankan dulu ya. Sekarang saja juga kadang orang lebih terkenal dengan panggilannya. Saya sendiri ini nama saya kan sudah jelas ya. Itu masih ada orang yang nanya, katanya saya dengan Ustadz Wahyudi itu satu orang yang sama katanya. Nama sampean siapa sebetulnya? Aneh juga kan, kita tampangnya juga seperti ini ya. Ustadz Wahyudi jauh lebih muda dari saya. Ya, bagi dia nggak jelas ya nggak masalah. Itu bukan berarti berpengaruh kepada keberadaan saya dan keberadaan Ustadz Wahyudi. Bahari ya dulu ya, nama-nama orang itu kadang lebih terkenal dengan panggilannya dan nggak ada yang meragukan keberadaan Abu Hurairah itu.
Masalah nama aslinya sebelumnya siapa, Abdus Syam atau yang lain, itu nggak terlalu penting lah. Ketika nama seseorang nggak jelas, orangnya sudah jelas, itu nggak berpengaruh kepada eksistensi orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, kenapa beliau itu kok banyak sekali meriwayatkan hadis? Itu dijelaskan sendiri di dalam riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Sejak dulu itu sudah, yakni mereka kok heran dengan Abu Hurairah, itu banyak sekali hadisnya. Pertama itu karena, ini kata alasan Abu Hurairah, wa inna ikhwati minal muhajirina kana yashghaluhum safqum bil aswaq. Kawan-kawan kami dari kalangan muhajirin itu mereka disibukkan dengan perniagaan di pasar. Wa kuntu alzamu Rasulullahi ala mil'i batni, dan aku ini melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi tuduhan juga, alamil ibatni, atas mengisi perutku. Jadi ini di sebagian orang katakan, Abu Hurairah itu kan ngikuti Rasul demi perut. Maksudnya bukan demi perut, maksudnya beliau itu asalkan beliau itu kenyang sudah nggak mikir kerja, asalkan ada yang dimakan saja ikut Rasulullah terus. Maksudnya begitu, bukan ikut Rasulullah demi dapat makan, bukan. Tapi beliau asalkan makan, beliau nggak mikirkan kerja seperti kaum Ansor, ya, kaum Muhajirin yang kerja di pasar. Wa asyhadu idza ghabu, ya. Dan aku menyaksikan Rasulullah, menghadiri Rasulullah saat mereka nggak hadir. Wa ahfadzu idza nasu, aku menghafal, mengingat apa yang Rasulullah katakan ketika mereka lupa. Wa kana yashghulu ikhwati minal ansar amalu amwalihim. Jadi kalau yang muhajirin tadi itu banyak di pasar, orang Ansor, ya saudara-saudara Ansor itu sibuk dengan harta mereka, aktivitas harta mereka. Ini bukan juga Abu Hurairah berarti mencela sahabat, tidak. Tapi itu menunjukkan realitas. Kalau semuanya itu seperti Abu Hurairah jadi ashabus suffah, tinggal di masjid nggak bekerja untuk fokus mulazamah kepada Rasul, masyarakat juga akan rusak juga. Siapa yang bertani, siapa yang berdagang, siapa yang melakukan industri. Abu Hurairah bukan dalam rangka mencela sahabat, bukan. Tapi hendaklah memang dari kaum muslimin itu ada umat yang memang fokus belajar. Dan ini dapat tempatnya ya di ashabus suffah itu. Orang-orang yang nggak punya pencaharian, atau mereka kalau mau bekerja juga bisa, tapi mengiltizamkan dirinya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntum ro'am miskinan min masakinis suffah. Sementara aku itu adalah orang miskin dari kalangan orang miskin ahlus suffah itu, yang tinggal di emper Masjid Nabawi. A'ihina yansauna, di mana aku ingat dan faham ya ketika mereka lupa. Jadi masalah sebentar atau lama itu nggak jadi patokan. Jadi kok sebentar banyak sekali hasilnya, ya beliau sebentar tapi fokus. Orang lama tapi sambil kerja, sambil ini, nggak bisa. Yang kedua itu masalah kekuatan hafalan. Orang sama-sama aja di pondok ya 4 tahun sama 4 tahun, hasilnya belum tentu sama. Ada yang 4 tahun selesai, ada yang belasan tahun baru selesai, ya hasilnya belum tentu yang belasan tahun itu lebih banyak. Begitu juga kuliah. Ada yang 4 tahun sudah lulus jadi sarjana, ada yang nunggu 7 tahun dulu baru lulus. Bukan berarti yang 7 tahun itu mendalam betul ilmunya, bukan. Ya, nggak mesti begitu. Ini Abu Hurairah. Jadi faktor kedua, faktor ingatan beliau. Yang diceritakan juga ya sabab musabab kenapa dapat ingatan begitu, sehingga apa yang beliau dengar itu beliau tidak lupa.
Itu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di kalangan berikutnya ada misalnya Imam Abu Zur'ah. Ya, beliau dikatakan sebagai imam para penghafal karena hafal betul beliau itu. Sampai suatu ketika ya, beliau itu lewat ke pasar, mendengar ada nyanyian, beliau tutupi telinganya. Enggak seperti santri kemarin ini, kasusnya sejak Imam Abu Zur'ah wafat tahun 200 Hijriah beliau itu. Kenapa ditutupi? Kata beliau, bukan karena takut lupa hafalan dengar nyanyian, bukan. Beliau itu khawatir hafal nyanyian itu. Jadi kalau orang nutup telinga belum tentu takut lupa hafalan. Beliau tutup itu khawatir yang dia dengar itu hafal. Dia nggak mau menghafal selain dari apa-apa yang beliau anggap bermanfaat. Jadi sekali dua kali dengar langsung hafal. Imam Al-Bukhari itu sejak usia 10 tahun sudah hafal itu hadis itu. Sampai wafat nggak hilang hafalan. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Jadi jangan sembarangan nuduh ini fiktif gara-gara hal-hal yang sebetulnya lumrah biasa begitu. Dan yang ketiga, kenapa banyak? Ya karena Abu Hurairah fokusnya ke sini. Ya, beliau semangat menyampaikan, bukan berarti yang lain itu nggak banyak, bukan.